Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu adzim. Puji syukur kalau Subhanahu wa taala, salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan seluruh umatnya, mudah-mudahan mendapat syafaat di yaumul qiyamah. Sahabat rahimakumullah. Ada beberapa strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mau berhijrah dari Makkah ke Madinah. Yang pertama, Sayyidina Ali karramallahu wajhah ditugaskan untuk menginap di rumahnya pada malam itu. Dan Sayyidina Ali disuruh untuk memakai selimut Nabi dan kasur Nabi. Itu yang pertama. Yang kedua, Abdullah bin Abu Bakar Siddiq ditugaskan untuk menyadap berita. Ketika ada berita-berita yang baik atau yang buruk, maka harus disampaikan di tempat persembunyiannya, yaitu ketika itu bersembunyi di Gua Sur. Yang ketiga, Asma binti Abu Bakar Siddiq ditugaskan untuk mengirim makanan bekal ya dari rumah ke tempat persembunyian. Nah, itu Asma binti Abu Bakar, masih remaja. Yang keempat, Amir bin Fuhairo. Amir bin Fuhairo itu seorang non muslim, ditugaskan untuk menghapus jejak unta, dihapus dengan rombongan domba ya. Jadi kalau di padang pasir ketika menginjak pasir maka akan terlihat bekasnya. Oleh karena itu disuruh dihapus oleh rombongan domba. Yang kelima, Abdullah bin Uraikid ditugaskan oleh Rasulullah SAW. Sama Abdullah juga non muslim penyembah Lata, ditugaskan untuk menjadi guide, penunjuk jalan ke Madinah. Dan semuanya itu dibayar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keenam, Sayyidina Abu Bakar Siddiq disuruh untuk menemani Rasul hijrah ke Madinah. Pada waktu itu semuanya sudah hijrah. Umat-umatnya yang sudah beriman kepada Rasulullah, mereka sudah berangkat perombongan malam hari ketika orang-orang kafir Quraisy sudah tidur. Jadi disuruh oleh Rasul satu rombongan berangkat ke Madinah. Nah, yang berangkat terang-terangan hanya Umar bin Khattab radhiyallahu an. Umar bin Khattab adalah seorang sahabat yang gagah berani, tinggi besar, tidak ada yang berani kepada Sayyidina Umar bin Khattab, sehingga ketika mau berangkat ke Madinah, beliau menghunus pedang dan mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang ingin istrinya jadi janda, maju. Wahai orang-orang Quraisy, siapa yang anaknya ingin jadi yatim, maju." Tapi semuanya tidak ada yang berani. Maka Umar bin Khattab berangkat dengan terang-terangan. Nah, ketika waktu itu Rasulullah SAW berkunjung ke rumahnya Abu Bakar Siddiq siang-siang. Biasanya tidak siang-siang, tapi ketika itu sedang panas, Abu Bakar Siddiq kedatangan Rasulullah, dan Abu Bakar Siddiq menyangka bahwa ada sesuatu yang penting karena tidak biasanya Rasul datang seperti itu.
Maka diberitahu oleh Nabi Muhammad bahwa kita sudah saatnya diperintah oleh Allah untuk hijrah. Dengan siapa ya Rasul? Dengan Anda, dengan Abu Bakar Siddiq. Saking gembiranya Abu Bakar Siddiq akan mendampingi Rasulullah, maka Abu Bakar Siddiq menghadiahkan 2 unta yang bagus. Tapi ketika itu Rasulullah tidak mau untuk gratis. Kata Rasul, hijrah adalah ibadah, maka ibadah membutuhkan pengorbanan. Oleh karena itu saya akan bayar ini unta. Maka akhirnya dibayar, tidak mau gratis. Setelah itu pada malam itu orang-orang kafir Quraisy, pemuda-pemudanya yang gagah berani mengepung rumah Rasulullah SAW dengan membawa pedang. Maka ketika Rasulullah di dalam, ada Sayyidina Ali sudah tidur, Rasul tidak keluar-keluar. Maka mereka menyangka Muhammad ini tidak keluar-keluar. Tapi setelah ada perintah oleh Allah keluar, maka pada waktu itu Rasulullah keluar, kemudian membacakan satu ayat dari surah Yasin, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa ja'alna min baini aydihim sadda, kami jadikan di depan mereka penghalang, di depan mereka penghalang. Wa min khalfihim sadda, di belakang mereka penghalang. Faghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup semuanya, maka mereka tidak melihat. Akhirnya mata-mata mereka tidak melihat Rasul keluar. Maka Rasul pada itu melemparkan sesuatu di kepala mereka, tidak terasa. Akhirnya Rasul bisa lolos. Kemudian Sayyidina Ali tidur di dalam rumah itu. Maka akhirnya berangkat Nabi Muhammad beserta Abu Bakar Siddiq menuju satu tempat persembunyian yang dekat dari Mekah, yaitu Gua Sur. Akhirnya mereka menyangka Muhammad tidak keluar. Mari kita dobrak. Didobrak. Ternyata kata mereka Muhammad masih tidur. Diambil selimutnya. Ternyata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mana Muhammad? Saya tidak tahu. Saya sedang tidur. Muhammad sudah Rasulullah sudah keluar. Mereka bingung kemana Muhammad, dicari-cari gak ada. Ada orang Yahudi yang memberitahu bahwa Muhammad sudah keluar. Saya lihat tadi apa yang dilemparkan ke kepala-kepala kamu. Ternyata benar, di kepala-kepalanya ada barang pasir itu. Wah, Muhammad tidak bisa dicegah. Akhirnya mereka menuju ke Gua Sur karena mereka yakin Muhammad tidak akan jauh dari sini. Maka setelah Nabi Muhammad beserta Abu Bakar Siddiq sampai di Gua Sur, Abu Bakar Siddiq membersihkan dulu di dalam. Kalau ada binatang atau kotor, maka dibersihkan dulu. Setelah bersih, setelah aman, Rasulullah disuruh untuk masuk, kemudian masuk. Setelah masuk, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan laba-laba untuk membuat sarangnya di lubang gua sampai menutup. Dan Allah menyuruh merpati untuk bertelur di pinggir gua. Siapa yang nyangka kalau di dalam ada orang, karena ada sarang laba-laba. Maka ketika datang orang-orang yang mengepung tadi, mereka mengira ada di dalam. Tapi setelah didekati, mereka gagal. Karena mereka menyangka tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Ini aja laba-laba, tidak apa-apa sarangnya. Kemudian ini juga merpati. Nah itulah. Makar Allah lebih hebat dari makar mereka. Oleh karena itu, kita menjadi pelajaran betapa ketika Allah menyuruh apa saja, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul mengatakan kepada Abu Bakar Siddiq, la takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Maka cerita hijrah ini sangat panjang. Saya cukupkan segitu. Insyaallah menyambung di waktu yang lain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.